Iya. 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 Pelacur keparat. Kenapa kamu di sini? Cukup 200.000. Budi, saya... Jangan sebut namaku. Pelacur laknat. Pergi. Pergi. Ayo. Ayo. Saya nggak mau. Ayo. Ayo. Saya nggak mau. Diam. Jangan, Mas. Ayo. Saya ada suami, Mas. Suami kamu kan tidak akan melihat. Diam. Ayo. Dosa, Mas. Dosa. Persetan berdosa. Ayo. 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 Saya akan berteriak biar semua tetangga dengar. Tetangga tidak akan peduli. Diam. Diam. Bukan pelacur. Saya belum pernah. Saya jangan diganggu. Ayo. Jangan. Ada apa? Saya pergi ke Jakarta untuk menyusul suami saya. Suami saya, Katijo, meninggalkan kami untuk pergi ke Jakarta. Katanya untuk mencari rezeki, supaya hidup kami lebih baik. Film Bernafas dalam Lumpur 2 adalah film yang dirilis pada tahun 1991. Film ini dibintangi oleh Rano Karno, Meriam Bellina, Farouk Alvaro, dan disutradarai oleh Turino Junaidi. Film ini merupakan ulangan buat film berjudul sama Bernafas dalam Lumpur yang dibuat pada tahun 1970, diperankan oleh Susana dan Rahmat Kartolo. Supir bajai baik hati. Dia mau terus mengantar saya mencari alamat suami saya. Karena sampai sore hari belum juga ketemu. Supir yang baik hati itu akhirnya menawarkan saya untuk menginap di rumahnya. Saya, Neng. Di luar banyak nyamuk. Aduh, kaget saya. Saya mimpi. Mimpi apa, Neng? Mimpi diterkam harimau, lalu lari masuk dalam lumpur. Ah, cuma mimpi. Apa boleh saya tidur di sini? Jangan. Tidak pantas, Mas. Apa kata orang nanti? Mana ada? Budiman yang diperankan oleh Rano Karno datang ke klub Lunar dan bertemu dengan Supinah yang diperankan oleh Meriam Bellina atau lebih dikenal sebagai Mila di klub tersebut. Pertemuan dengan Supinah karena Budiman membutuhkan seorang wanita malam untuk menemaninya di sebuah pesta. Supinah pun diganti nama menjadi Yanti oleh Budiman. Malam itu Yanti berhasil menunaikan tugasnya dengan baik sebagai teman Budiman. Dilanjutkan dengan malam berikutnya yang dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan Rais yang diperankan oleh Farouk Alvaro. Dia adalah orang yang menolong Supinah dan menjerumuskannya ke dunia pelacuran. Setelah beberapa kali membawa Yanti, akhirnya Rais mengetahuinya Budiman dianggap telah membawa Yanti, sehingga ia rugi selama 3 hari karena Yanti adalah primadona. Lalu Rais menyuruh Budiman untuk membayar ganti rugi, tetapi Budiman menolaknya hingga akhirnya Budiman dikeroyok oleh anak buah Rais. Akhirnya Yanti membawanya ke rumah sakit
Namun ketika sadar Budiman memaki dan mengusir Yanti, Yanti pun pergi. Setelah Yanti pergi, Budiman baru menyadari kalau ia telah memaki dan mengusir Yanti. Enak aja lu, cewek gimana? Urusan lu sajalah. Ya Allah, lindungilah hamba-Mu ini. Selamatkan anak dan ibuku. Mat, soal ini jangan sampai Anda tahu. Kalau dia lapor polisi gimana? Alah, mana dia tahu di mana kantor polisi? Kalau lu mau coba, silakan. Pasti dia ngelayanin lu dengan baik. Yang benar. Iya. Hati-hati, jangan sampai ada tetangga yang tahu. Gimana selanjutnya? Usir dia pagi-pagi, biar tetangga nggak ada yang tahu. Setelah berhasil digagahi, dua tukang becak Supinah akhirnya diusir pergi. Ketika hari sudah berganti menjadi pagi, Supinah berjalan terlunta-lunta di pinggir jalan. Ia pergi tanpa tujuan. Lalu ada seorang bapak-bapak yang menawarkan bantuan kepadanya. Ada seorang bapak yang menawarkan bantuannya. Karena saya putus asa dan sangat menderita, saya pasrah pada Tuhan Yang Maha Esa. Saya yakin Allah telah mendatangkan seorang juru selamat. Sialnya, Supinah tetap saja menjadi pelampiasan anak dari bapak-bapak yang sudah menolongnya. Namun hal itu diketahui oleh sang bapak, sehingga Supinah lolos dari pembibitan anak orang kaya tersebut yang sudah menolongnya. Saya belum pernah. Saya bukan pelacur. Saya belum pernah. Saya jangan diganggu. Ayo. Jangan. Ada apa? Ngapain kamu di sini? Nggak bisa tidur, Pap. Gak bisa tidur. Lalu kenapa kamu ada di kamar ini? Ngobrol, Pap. Kamu bikin apa sama dia tadi? Nggak bikin apa-apa. Nggak bikin apa-apa. Lalu mengapa kamu ada di kamar ini? Papa kenapa datang ke kamar ini? Esokan harinya kembali Supinah berjalan tanpa arah dan tujuan, dan tak sengaja ia melihat sang suami yang selama ini dia cari-cari. Ia bernama Katijo. Dengan rasa tak percaya, Supinah memandangi suaminya yang ternyata sudah beristri wanita lain di sebuah warung. Mas Katijo. Supinah, Mas. Masa tidak kenal, Mas? Saya istrimu. Siapa, Mas? Entahlah. Aku nggak kenal. Apa kamu bilang? Enak aja ngaku-ngaku istri. Mas. Kamu ngerti nggak? Aku istrinya Katijo. Jangan sembarangan kamu. Saya istrinya, Mbak. Ini warung saya dengan suami saya, Katijo. Jangan bertengkar di sini. Mas Katijo. Jangan. Mas, kita pulang Pergi. aja, Mas. Ayo pergi. Pergi. Mas Katijo, Nanti apaan dulu, sih? ah. Mas. Ayo pergi. Pupus semua harapan Supinah, suaminya direbut wanita lain, diperkaos bergantian berkali-kali seperti binatang. Dengan langkah gontai dan kelelahan, Supinah akhirnya tumbang di pinggir jalan tertabrak mobil. Sampai akhirnya saya mendapat kecelakaan. Saya ditabrak oleh orang yang namanya Rais. Rosita juga sudah diajak Tommy. Mas Budiman kalau soal cewek selalu terlambat. Yang gesit dong, Mas. Oke deh. Makasih ya. Jadi juga hilang 1 juta. Siapa yang hilang 1 juta? Ini malam ini kan ada pesta reuni. Panitia mewajibkan kita untuk bawa istri atau partner. Saya kan belum punya partner. Sudah 10 cewek saya telepon, tapi semua diduluin orang. Di tempat lain, Budi yang dituntut hadir di sebuah acara dengan membawa pasangan. Namun Budi yang belum memiliki kekasih tampak kebingungan mencari seorang pacar dadakan. Pergi sih pergi, tapi mesti bawa duit 1 juta. Pergi dulu ya. Ya.
Halo Mila, halo Rosa. Ternyata Supinah kini bekerja dengan orang yang sudah menolongnya. Ia bernama Rais, namun Supinah berada di jalan yang salah. Malam itu Supinah tampak berbunga-bunga karena bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Budiman. Apapun alasannya. Dibawanya lah Supinah pergi ke pesta. Nama Supinah kini berganti menjadi Tidak boleh menolak. Taksi! Maaf Pak, saya kirain taksi. Ini memang taksi. Silakan naik. Ah enggak, bukan taksi. Taksi atau bukan apa bedanya? Saya mau tolong Anda. Bener Bapak mau tolong saya? Masa saya bohong? Bapak mau nunggu sebentar? Oke, tapi jangan lama ya. 2 menit aja, ya? Nah. Rosa, sini bentar. Kenapa, Cakep Mila? sekali, cakep Ada banget apa? di sini, di sini. Ada apa sih? Jangan deket-deket, dari sini aja. Tuh. Oh, yang di mobil itu. Oke nggak? Yuk. transaksi pun dilakukan kedua belah pihak. Budiman menawarkan Supinah supaya mau menjadi kekasihnya hanya malam itu saja. Supinah yang berganti nama pun menyetujui semua kesepakatan bersama Budi dan pergilah mereka berdua ke pesta yang dimaksud Budi dengan kemesraan yang dibuat-buat. Ganti saja nama itu. Kurang keren kedengarannya. Terserah Bapak. Kita pakai nama Yanti. Saya suka nama itu. Nama saya Budiman. Panggil saja Budi. Mulai sekarang kita nggak usah formil-formilan ya. Ya? Terus terang, malam ini saya perlu cewek. Kamu mau? Pakainya lama nggak? Ya, beberapa jam. Mungkin juga sampai pagi. Berapa saya harus bayar? Kalau sampai pagi sih biasanya 350.000. Dibawa ke hotel nggak? Oh, bukan. Kita pergi ke pesta. Oh enggak ah, nggak mau kalau ke pesta sih. Kita langsung ke hotel aja. Saya juga pinter mijit loh. Coba aja lihat nanti, bahwa pasti ketagihan. Kita kan habisan di waktu. Supinah menjadi pusat perhatian para pengunjung yang tampak heran dengan kemesraan Budi dan dirinya yang dianggap kampungan. Hai Bob, kenalkan. Hai. Halo, 1 juta. Apaan yang 1 juta? Maksudku supaya nggak bayar 1 juta. Mona, kenal cewek yang di bawah Budiman itu? Enggak. Cuma dari mana Bu? Taksirnya 1 juta. Rasanya aku pernah lihat cewek ini. Halo, selamat malam. Kenalkan ini Yanti. Nah, ini Herudin, Mona, Bambang, dan Yuni. Memang. Kamu belum lapar kan? Masih udah lapar? Bagaimana kalau kita dansa dulu? Pesta pun usai. Supinah mengucapkan terima kasih kepada Budi karena sudah pernah dibawa ke tempat yang belum pernah ia datangi, tempat mewah yang berisi orang-orang kaya saja. Mereka dari golongan orang-orang kaya, terpelajar, terhormat, tapi kadang-kadang sikap mereka sangat memuakkan. Selamat malam. Selamat pagi. Sudah pagi ya? Besok jam 8 malam aku jemput kamu Tapi jangan di sini. di tempat yang tadi Supinah kamu tunjuk. pergi tanpa izin. Budi langsung mendapat teguran dari centengnya dan para centeng itu meminta jatah kepada Budi. Supinah kegirangan karena mendapatkan fee yang besar, langsung berbagi dengan Rosa yang sudah berbohong kepada Rais atas kepergiannya bersama Budi. Terima kasih. Rosa. Rosa. Bangun, bangun. Ini persen untuk kamu, 50.000. Apa-apaan ini? Kamu mabuk ya? 50.000 untuk kamu.
Uang apa ini? Kamu narik berapa orang malam ini? Rezeki gue 500.000 malam ini. Ah, habis-habisan dong kamu. Enggak, gue gak sampai buka celana malam ini. Lihat nih, gue masih utuh. Lalu, dari mana kamu dapat duit sebanyak itu? Dari cowok cakep tadi. Kamu apain dia? Dia pacarin gue, lalu gue dibawa ke pesta yang istimewa. Dan berakhir di hotel kan? Enggak tuh, dicium aja gue enggak. Ah, masa? Impoten dia kali? Besok malam gue mau di booking sama dia lagi. Lu jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Kalau si Rai sampai nanya, lu bilang aja gue lagi ke Tante Nani ngurusin perhiasan gue, ya? Wah, nekat kamu. Nanti dihajar baru tahu. Supinah pergi lagi bersama Budi. Hubungan mereka tampaknya makin berlanjut. Malam itu Supinah dibawa Budi ke sebuah taman untuk kesekian kalinya. Supinah mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Budi. Tampaknya Supinah sudah mulai jatuh hati kepada Budiman. Aku perlu teman. Usai berkencan, Budi membawa Supinah pulang ke markas mereka, yaitu Cafe Lunar. Tampak ada sosok berdiri yang sudah menunggu Supinah di balik pintu sedari tadi. Selamat malam. Kok malam terus? Ini kan sudah pagi. Yuk, pagi. Masih ingat aturan di sini? Kamu sudah sering pergi diam-diam tanpa izin. Serahkan semua penghasilanmu malam ini. Ngerti? Iya. Masuk. Maaf, Bu. Bukan dia yang salah. Saya yang salah. Maaf ya Pak. Di sini ada aturan main. Perempuan di sini tidak boleh dicomot begitu saja oleh tamu. Perempuan yang Bapak pakai tadi itu adalah primadona di sini. Kami kehilangan 3 tamu penting malam ini. Bapak harus ganti kerugian kami. Jangan coba memerah saya. Kami hanya menuntut hak kami, bukan pemerasan. Usaha Anda ini kotor dan kejam. Memperdagangkan kehormatan perempuan. Jadi Bapak tetap tidak membayar ganti rugi? Siapa yang ganti rugi? Yang kerja sampai penyokan perempuan-perempuan itu. Terserah. Lalu Budi dihajar karena merasa diperas Rais. Mila mengintip dari balik jendela hingga akhirnya Budi tersungkur lalu dibawa ke rumah sakit oleh Mila atau Supinah. Racun keparat. Kenapa kamu di sini? Lu cukup 200.000. Budi, saya... Jangan sebut namaku. Pelacur laknat. Pergi. Pergi. Tak disangka Budi yang sudah ditolong Supinah secara tidak sadar mengusir Supinah dan menyuruhnya pergi. Dengan hati hancur Supinah bergegas pergi dari rumah sakit meninggalkan Budi yang terbaring seorang diri. Apa yang terjadi, suster? Jangan bicara dulu. Mana perempuan tadi? Kenapa dia ke sini? Dia yang membawa saudara kemari tadi malam. Dia. Ya, dia menangis sepanjang malam. Disuruh pulang dia tidak mau. Dia sangat khawatir tentang keselamatan saudara. Yanti. Ya Allah. Aku tak mengusirnya. Dan akhirnya Budi pun tersadar bahwa orang yang sudah membawanya dan menolong dirinya ke rumah sakit sudah diusirnya. Supinah dengan hati penuh rasa sedih akhirnya pulang ke kampung halaman menemui putri semata wayangnya, Ipah buah hatinya bersama
Katijo. Ipah. Mak. Sini. Emak bawakan mainan untuk Ipah ya. Ya. Tuh. Mbah mana? Di Ibu Marni, Pak panggil ya. Pina. Kok tidak beri kabar mau pulang? Untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya terhadap Alhamdulillah. Supinah, Budi berusaha mencarinya ke kafe Lunar, di mana Supinah selama ini bekerja melayani pria-pria hidung belang. Rosa, sahabat Supinah, tampak melayani Namanya yang lain Supinah. semua pertanyaan Budiman. Nggak ada nama itu di sini. Ingat 2 minggu yang lalu, ada orang malam-malam dikeroyok di sini. Dia yang menolong saya. Oh, si Mila. Dia masih teman saya. Di mana dia? Sudah pulang kampung. Kapan? Ada 3 hari kali. Kapan dia kembali? Nggak tahu. Kita aja deh mas, timbang kejepit pintu. Orang ada pacarnya kok. Biarin aja. Budi masih saja gelisah untuk kesekian kalinya ia mendatangi kafe Lunar mencari Supinah yang masih berada di hotel bersama seorang bapak-bapak. Rosa dan Budi berbincang. Tak lama kemudian Yanti datang bersama seorang tamunya. Aku masuk dulu ya. Mas panggil saya. Apa Yanti sudah kembali? Namanya Mila, bukan Yanti. Masa bodoh siapa namanya? Apa dia sudah kembali? Mila sudah kembali. Mana dia? Pergi. Kemana? Lagi di booking orang. Kenapa sih ngebet bener sama si Mila? Sekali-sekali sama saya dong. Mas, ke disco yuk. Saya tidak kasih tahu si Mila. Jangan takut. Coba lepas dulu. Aku mau kencing. Miller, Mas. Itu Mila pulang. Oke, makasih ya Om ya. Om kapan kesini lagi Om? Nanti malam minggu boleh. ya. Dah. Budi berusaha meminta maaf kepada Yanti dan berniat untuk membawanya pergi untuk diajak kencan dengan bayaran yang sangat tinggi. Supinah sudah merasa siap untuk melayani Budi. Untuk itu ia meminta Budi untuk melakukan apapun yang ia mau. Namun Budi bukanlah lelaki nakal. Ia hanya diam terpaku. Aku Budiman. Saya tahu. Dan saudara juga tentu tahu kan kalau saya ini pelacur laknat. Aku datang untuk minta maaf. Nggak perlu tuh. Semuanya udah lewat. Yanti, setiap orang bisa saja membuat kesalahan. Yang salah adalah kami, perempuan. Golongan saudara, laki-laki, nggak pernah berbuat salah. Beri saya kesempatan untuk menjelaskan sekali lagi. Semuanya sudah jelas dan semuanya sudah berlalu. Yanti. Mau apa lagi? Saya nggak mau kalau cuma main-main. Baik. Sekarang aku sungguh-sungguh. Tapi saya nggak mau lagi dibawa ke pesta. Oke. Kita cari kamar, langsung main. Tarif saya 200.000. Nggak jadi soal. Bayar sekarang. Budi berusaha meminta maaf kepada Yanti dan berniat untuk membawanya pergi Silakan, untuk Pak. diajak Saya sudah mandi. kencan dengan Sudah bersih. bayaran yang sangat tinggi. Supinah sudah merasa siap untuk melayani Budi. Untuk itu ia meminta Budi untuk Lalu, melakukan apapun yang Jangan ia bimbang. mau. Namun Bapak sudah Budi bayar bukanlah Dan lelaki Bapak punya hak nakal. untuk menyuruh Ia saya hanya melakukan apa diam saja. terpaku. Mari. Saya akan layani Bapak seistimewa mungkin. Berapa jam kamu akan layani aku? Berapa jam Bapak kuat? Sampai pagi. Sampai pagi. Tarifnya lain, Pak. Berapa saya harus bayar? 500.000.
Silakan Pak, saya sudah siap. Yanti, pakai bajumu. Aku tidak bermaksud menidurimu. Aku membawamu kemari untuk minta maaf dan menyatakan terima kasih karena kamu telah menolongku dari kematian. Tiap manusia bisa saja buat salah, dan kesalahanku adalah telah menghina dan mengusirmu. Jauhi saya pelacur. Jangan berkata begitu. Saya telah menyusahkanmu dan menyakiti hatimu. Hatiku akan luka kalau kamu tetap memusuhi aku. Hatiku tidak memusuhimu, Budi. Hanya saya tidak ingin kamu jadi kotor karena saya. Tidak ada manusia yang benar-benar bersih, kecuali malaikat. Budi, kenapa saya diajak kemari? Untuk minta maaf. Hanya itu? Aku tertarik pada pribadimu. Seperti laki-laki lain? Tidak, bukan karena wajah dan tubuhmu. Semua laki-laki menyewa tubuhku untuk memuaskan nafsunya. Malam ini kamu bukan barang sewaan. Tapi kamu sudah bayar saya tadi. Supaya kamu mau kuajak kemari. Saya tidak percaya kalau ada laki-laki yang memberikan uang kepada pelacur untuk maksud lain. Yanti, malam ini kamu bukan pelacur. Tidak mungkin, Budi. Mana mungkin anjing dikatakan kucing? Tapi kamu bukan anjing ataupun kucing. Kamu adalah manusia yang punya akal dan perasaan. Bisa saja manusia berbuat salah dan kemudian tobat. Dosa sebesar dosaku tidak mungkin diampuni. Yanti, Tuhan Maha Pengampun. Tuhan pasti menerima tobatmu. Kalau aku boleh tahu asal-usulmu, kenapa sampai begini? Akhirnya Supinah alias Yanti atau Mila menceritakan tentang asal-usul siapa dan dari mana serta mengapa sampai ia terjerumus di tangan Rais. Itu semua Supinah lakukan karena merasa hutang budi dengan Rais, orang yang sebenarnya sudah menabrak dirinya tanpa ia sadari. Sama anak saya. Itu tandanya kamu seorang ibu yang baik. Itu hanya kamu yang bilang. Berjuta-juta orang lain mengatakan saya ini pelacur. Saya benci sebutan itu. Yanti, Benci. tidak ada gunanya menangisi masa silam. Saya justru menangisi masa depan, Budi. Bagaimana anak saya sudah besar dan mengetahui ibunya adalah seorang pelacur. Kamu harus mendapatkan seorang ayah untuk anakmu. Siapa, Bud? Siapa yang mau menjadi ayah anakku? Siapa yang mau mengawini seorang pelacur? Bukan suami yang saya inginkan. Saya merindukan ketentraman hidup. Apabila tubuh saya sudah keriput dan tidak laku lagi, saya sudah punya simpanan untuk menyekolahkan anak saya. Tapi saya tidak mau kalau sampai anak saya tahu hal ini. Saya tidak mau, Budi. Saya takut. Supinah terus menangis di hadapan Budi, bahkan ia tak segan tidur di pangkuannya. Keesokan harinya Budi membawa Supinah pergi berlibur. Di sana Supinah memikirkan sesuatu. Ia akan dibawa ke Hong Kong oleh Rais. Karena di Hong Kong gaji seorang PSK sangat besar. Rais sudah mendapatkan uang besar dari orang asing tersebut. Saya harus berangkat ke Hong Kong. Ke Hong Kong? Siapa yang mengharuskan? Rais.
Dia sudah menerima uang dari seorang asing. Uang apa? Uang apa? Maksud gaji selama di Hong Kong. Saya akan dikasih kerja di sebuah butik. Apa yang kamu ketahui tentang Hong Kong? Orang itu pasti germo internasional. Germo-germo di luar negeri sangat kejam dan tidak berkemanusiaan. Mereka akan memerasmu habis-habisan. Tanpa ampun. Kamu tidak diberi waktu untuk istirahat. Siang dan malam kamu terbaring di atas ranjang melayani turis-turis yang lapar dan puas. Nanti kalau badanmu sudah peot dan kamu sudah tidak laku lagi, mereka akan membuangmu ke dalam got. Pada saat itu kamu kangen pada anakmu. Kepingin pulang, tapi sudah terlambat. Sudah, Budi. Jangan diteruskan. Budi mengatakan yang sejujurnya bahwa ia ingin menjadi ayah dari Ipah, anaknya. Sampailah mereka di sebuah rumah. Di sana Supinah berusaha membuka lembaran baru bersama Budiman. Mengapa Mas sayang pada anak saya? Karena kalau aku sayang pada ibunya, aku juga sayang pada anaknya. Kalau hanya untuk menikmati tubuh saya, tak perlu bilang sayang, Budi. Pakailah sepuas hatimu. Jangan ngomong begitu lagi. Mas, Apa? nggak bisa turun. Lompat saja. Aduh, takut. Mas, Iya. tolongin dong. Ayo, lompat saja, ayo. Ayo. Ayo loncat. Loncat ya, kakinya patah nggak apa ya? Jangan, jangan. Oh. Aduh. Aduh. Sementara itu di tempat lain Rosa diinterogasi oleh Rais atas kepergian Supinah ataupun Yanti. Rosa yang berada satu kamar dengan Supinah mengaku tidak mengetahui keberadaan sahabatnya tersebut. Budi membawa Supinah ke rumahnya untuk diperkenalkan kepada keluarganya. Namun Supinah merasa takut dan tak berani bertemu dengan keluarga Budiman. Supinah pun diperkenalkan dengan Ibu Budi, juga ayahnya. Kok lucu sih kamu? Ayo. Alah, ayo dong. Kok jadi penakut sih? Nggak usah. Nggak apa-apa. Ayo, ayo. Nah, kamu tunggu sebentar. Aku panggil mereka. Ya? Jangan ditinggal sendiri. Tunggu. Yanti, kenalkan mama saya. Selamat malam. Selamat malam. Mari silakan duduk. Ayo duduk. Sudah lama di Jakarta? Sudah 3 tahun, Bu. Kata Budiman, Yanti bekerja. Kerja di mana? Dia kerja di butik, Ma. Iya. Oh, desainer. Baru belajar, Ma. Kamu yang mengajarnya ya? Maaf, Ibu ke dalam dulu. Sebentar lagi Bapak pulang. Budi, tawarkan minum. Iya, Ma. Mas, ayo kita pulang aja deh. Yanti, kamu harus membiasakan diri dong. Saya takut. Ayo kita Oke. pergi aja. Oke, kamu tunggu sebentar. Saya beritahu mama saya dulu, ya. Yanti meminta cepat-cepat diantarkan pulang ke rumah karena merasa ketakutan berada di rumah yang belum pernah ia datangi.
tak lama kemudian ayah Budi datang. Hal itu menambah rasa takut Supinah yang semakin menjadi-jadi, dan akhirnya Supinah pun meminta untuk diantarkan pulang. Kok kamu bingung amat sih? Bagaimana nggak bingung dengan pertanyaan-pertanyaan kayak tadi? Itu papa saya datang. Mati saya. Tenang aja. Nanti ditanya lagi. Budi, tadi ada telepon untuk kamu dari Tokyo. Dari siapa, Pak? Dari Tuan Miyazawa. Oh. Pak. Hah? Kenalkan ini Yanti. Aduh, nyubit mulu. Ajaklah masuk, kenalkan sama Mama. Sudah diperkenalkan, Pak. Kami sudah mau pergi. Papa ke dalam dulu ya. Iya. Penakut benar sih kamu. Ya, saya ini siapa, Mas? Itu lagi. Oke deh. Pergi sekarang? Tiba di sebuah kaki lima, sialnya Budi bertemu anak buah Rais yang sedari 2 bulan sudah mencari mereka berdua. Kesempatan itu tak disia-siakan centeng Rais untuk mengintainya. Itu. Kalau kamu mau cari suasana yang lain, mau kan makan di situ? Saya memang berasal dari masyarakat itu, Mas. Ayo. Malah kabur. Si jangkung pacarku dibawa kabur. Akhirnya rumah Supinah pun diketahui oleh anak buah Rais yang sedari tadi mengikuti mereka berdua. Di dalam rumah kembali kemesraan antara Budiman dan Yanti diperlihatkan, sebelum akhirnya Budi berpamitan untuk pergi meninggalkan Yanti bersama pembantunya. Maafkan saya tadi di rumahmu. Habis saya gemetar mendengar pertanyaan-pertanyaan ibumu. Kamu harus berusaha melupakan masa lalumu. Tidak semudah itu, Mas. Ya, tapi kamu harus berusaha kan? Ya, saya akan bertobat. Mudah-mudahan masyarakat tidak akan memandang saya seperti sampah yang najis lagi. Percayalah, aku orang pertama yang menerima kamu. Terima kasih, Mas. Rais dan anak buahnya akhirnya bisa menemukan Supinah di rumah pemberian Budiman, dan tanpa permisi Rais masuk ke dalam rumah Supinah yang baru. Rais sangat menyesalkan keputusan Supinah yang rela pergi dari kafe Lunar, tempat usahanya, hanya demi seorang pemuda bernama Budiman. Disinilah percekcokan itu pun terjadi. Duitnya untuk seorang pelacur seperti kamu. Kayak apa sih kau layani dia? Kayak anjing pacaran? Kurang ajar kamu, Rais. Loh, siapa yang kurang ajar? Lo lari dari tempat gua, tinggalin hutang 15 juta. Nih suratnya. Yang lu teken. Surat hutang palsu. Saya nggak pernah menerima uangnya 1 peser pun. Loh, yang lu terima tiap malam dari laki-laki, apa bukan duit? 3 tahun lamanya. Coba kau hitung berapa semuanya. Itu kan hasil keringat saya, Rais. Hasil keringat saya menjual kehormatan saya. Dan sebagian besarnya juga kamu yang ngerampok. Loh, lu masih punya kehormatan. Itu udah jadi barang rombengan, tahu? Atas perkataan Rais yang membuat Supinah sakit hati, dengan berani Supinah menampar wajah Rais. Lalu karena tak terima ditampar, Rais mencoba menghajar Supinah yang dianggapnya sudah membangkang terhadap dirinya. Hebat bajumu sekarang. Kayak nyonya-nyonya terhormat. Diam. Rais mencoba memeras Supinah yang dianggapnya berlimpah harta hasil pemberian
Budiman. Dengan memaksa ia terus mencecar Supinah agar supaya Supinah mau memberikan hartanya kepada Rais. Kemudian Rais mengamuk. Ia tak rela jika Supinah berhenti menjadi seorang PSK dan bekerja kepada dirinya. Nggak punya uang ingin bebas, seenak perutnya aja. Gua tidak akan biarkan lu bebas hidup seenaknya. Gua akan ganggu terus sampai semua jalan tertutup bagimu. Dan akhirnya kau kembali menyembah gua. Kau pingin beli baju bagus. Red, cabut yuk. Oke, bos. Jangan lupa 15 juta. Usai mengamuk, Rais dan anak buahnya pun pergi. Monah pembantu di rumah itu tertatih-tatih menghampiri gagang telepon untuk menelepon Budi. Sementara itu Budi di kantornya memulai duluan menelepon Supinah. Halo, Baru bangun. Mas? Suaramu kok seperti orang masih ngantuk. Yanti? Kenapa? Kamu sakit? Enggak. Saya nggak apa-apa, Mas. Suaramu kok aneh? Nggak seperti biasanya. Sungguh, Mas. Saya nggak apa-apa kok. Baiklah, kalau kamu nggak apa-apa, sekarang aku kesana ya. Jangan sekarang, Mas. Halo? Budi yang merasa tak enak langsung mendatangi rumah Supinah yang terlihat tak bersemangat dan pucat. Namun Supinah tetap menutupi apa yang barusan terjadi menimpa dirinya. Supinah, kekasihnya, bahkan ketika Budi mengajak makan, Supinah tetap menolaknya. Hai. Hai. Nih. Kamu kelihatan pucat. Sakit ya? Tidak, Mas. Orang tidak sakit, kok dibilang sakit? Aku melihat keanehan pada dirimu. Bener, Mas. Saya nggak apa-apa kok. Bohong. Aku bisa melihat pada wajahmu. Nih, saya senyum. Percayakan. Tidak. Itu senyum bintang film. Senyum palsu. Senyum beneran, Mas. Untukmu saya tidak pernah senyum palsu. Kamu kepingin makan apa malam ini? Kita cari restoran yang enak. Saya tidak ingin keluar malam ini, Mas. Kalau kamu di rumah terus, kurang baik. Kamu perlu udara yang segar. Nanti setelah makan, kita langsung pulang. Kamu bisa tidur sepuasnya. Berilah saya kesempatan menyendiri malam ini, Mas. Menyendiri atau nyepi. Kayak di Bali aja. Oke, sekarang kamu tidur dulu. Baru jam 4. Nanti jam 8 malam, aku jemput ya. Oke. Akhirnya Budi pulang. Belum jauh Budi melangkah, Supinah tampak terisak-isak dari balik pintu dan malam pun tiba. Budi membawa Supinah makan malam. Di sana teman-teman Budi melihat kedekatan Budi dengan Supinah. Kasihan Supinah jadi bahan ejekan sahabat Budi. Kamu pesan apa yang kamu mau ya? Itu Budiman. Toilet mana, Mas? Sebelah kiri, Om. Sama siapa dia? Pasti sama si pelacur itu. Di mana dia duduk? Tuh. Bung. Bung, apa di sini bisa pesan WTS? WTS? Call girl.
Maksudnya, wanita panggilan. Jangan begitu dong. Ada-ada saja kalian. Bisa pesan di sini? Di sini cuma jual makanan, gak jual yang gituan. Sudahlah. Kita duduk saja. Yuk, ayo. Kasihan si Budiman, dikerjain pelacur itu. Iya, coba lo bayangin. Ada apa rupanya? Wah, susah dia ngebayanginnya, ya. Lagi pula, apa Budiman nggak takut kena penyakit sifilis? Takut kena AIDS barangkali. Kalian. Supinah pun menghampiri teman-teman Budi lalu menjawab semua omongan dan pertanyaan mereka. Dan Supinah melangkah pergi dengan hati yang sangat hancur. Ia terus berlari mengejar taksi yang berhenti di ujung jalan. Kalian tertawa karena saya pelacur. Saya sudah berusaha berhenti jadi pelacur. Kalian tertawa juga. Lalu kapan orang tidak lagi menertawakan perempuan seperti saya? Sungguh munafik orang-orang yang di mulut mencela maksiat, tapi sembunyi-sembunyi makan tai di luar rumah. Sudahlah, daripada cari penyakit, lebih baik kita pergi saja. Yuk. Ayo. Mana Nona yang duduk di sini tadi? Saya lihat tadi sudah menuju keluar, Pak. Taksi! Tuhan, masihkah ada jalan bagiku untuk bertobat? Supinah berniat pergi meninggalkan Budi dengan menulis sebuah surat atau pesan. Ia mengatakan bahwa dirinya memang tak pantas bersama Budi karena ia adalah seorang pelacur yang akan menularkan penyakit terhadap dirinya. Mas Budiman yang berbudi luhur, tiada kata-kata yang dapat kurangkaikan untuk menyatakan penghargaan dan terima kasihku terhadap kemuliaan hatimu. Mempertaruhkan kehormatan dan martabat keluargamu hanya untuk membela seorang pelacur yang dikutuki oleh masyarakat. Aku pergi dari sini bukanlah untuk kembali ke tempat yang telah menodai seluruh hidupku, tapi kembali ke jalan Allah untuk bertobat. Terima kasih Mas Budi sayang. Budi baikmu akan ku kenang seumur hidupku. Salam sayangku, Yanti. Nona, Usai Supinah pergi, Budi mendapatkan informasi bahwa Supinah sudah dihajar Rais. Untuk itu Budi berinisiatif untuk melaporkan Rais kepada polisi. ceritakan saja. Begini Tuan, kemarin malam Non Yanti dipukuli sama orang yang namanya Rais. Baju Non dirobek-robek sama dia. Dan saya Diapain kamu? Saya diperkosa. Jahanam. Kejadian ini harus dilaporkan polisi. Budi mendatangi kafe untuk mencari Supinah. Ia menemukan Rosa, sahabat Supinah. Budi meminta Rosa untuk mengantarkannya mencari Supinah ke kampung halaman. Yanti, siapa yang suruh? Tuan Budiman. Budiman. Antar aku ke sana. Iya. Rosa, dari mana kau dapat barang itu? Tunggu. Kenapa kamu lari? Dikejar anjing, Tuan. Selamat malam, Mas. Masuk dulu, ada yang ingin kutanyakan. Rosa,
Kamu tahu di mana Yanti? Mila, Iya, Mila. kan sudah ada rumahnya. Dia sudah pergi dari rumahnya. Minggat, Kami sudah keliling kemana-mana, tapi tidak ketemu. sudah dicari di rumah Lena. Sudah? Tante Nani, Oh, belum. coba kita cari ke sana. Ayo. Ada polisi. Mas belum dengar. Kenapa? Kan Rais diambil polisi tadi pagi. Sementara itu Supinah tiba di kampung halaman. Alangkah terkejutnya Supinah yang mendapati ibunya sudah tak bernyawa lagi. Seketika tangis Supinah pecah, penuh penyesalan yang terlambat. Ada apa rame-rame? Ibumu, Mbak. Ya Allah, kenapa, Mbak? Meninggal. Mbak. Ya Allah. Mbak. Jangan tinggalkan Vina, Mbak. Mbak, mana anakku? Anakku mana? Mbak, Iva. Mbak sudah tidak ada, Mbak. Ibu Supinah diantarkan di peristirahatan terakhir. Seiring waktu berjalan, Budi dan Rosa tampak tiba di kampung Supinah yang berada di pemakaman. Lalu Budi menghampiri Supinah beserta Ipah anaknya. Rumahnya Pak Sugiman masih jauh. Oh, sudah dekat. Tapi sedang dapat musibah. Musibah. Budi meminta Supinah untuk mau diajak kembali ke Jakarta bersama Ipah menemui kedua orang tuanya. Budi benar-benar berniat akan menikahi Supinah dan menerimanya apa adanya. Bahkan Budi sudah memberitahukan kedua orang tuanya kalau Supinah adalah mantan PSK. Dan film pun selesai. Yanti, aku turut berduka cita. Terima kasih, Mas. Itu Ipah ya? Iya. Mengapa Mas kemari? Perlukah aku jawab? Maafkan saya. Saya telah menyusahkan Mas. Yanti, tidak ada yang menyusahkan. Dan tidak ada yang perlu untuk dimaafkan. Lalu kenapa saya disusul? Papa dan Mama ingin bertemu denganmu. Untuk apa? Untuk ditanyai siapa saya? Kenapa pekerjaan saya? Aku sudah berterus terang. Sudah kuceritakan semuanya. Suratmu sudah mereka baca. Begitu muliakah hati mereka? Tidak perlu kamu ragukan. Aku akan membawamu dan anakmu untuk kembali ke Jakarta.